Halo sob, sudah tahu belum nih? Hingga saat ini, negara Indonesia maupun negara lain yang ada di dunia sedang disibukkan dengan adanya wabah sebuah virus yang bernama Corona atau biasa disebut dengan nama COVID-19. Hanyalah dengan mikroba bernama Corona. Virus tersebut mampu menyerang siapa saja, bahkan sampai meninggal dunia jika tidak ditangani dengan cepat. Sudah banyak korban berjatuhan akibat virus ini, sekitar jutaan orang di seluruh dunia. Indonesia sendiri terhitung ada sekitar 30.000 orang yang positif terkena virus ini sob. Sementara yang berhasil sembuh sekitar 15.000 orang. Bicara soal wabah, ternyata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pernah juga terjadi wabah penyakit yang tidak kalah merepotkan dengan virus COVID-19 ini sob. Pasalnya, wabah ini terjadi pada masa lalu, di mana teknologi medis masih belum bisa secanggih sekarang. Sehingga untuk melakukan pengobatan pada wabah ini masih belum bisa ditemukan. Akibatnya, ketika terkena wabah ini, timbul banyak korban jiwa karena belum bisa ditemukan vaksinnya. Sama halnya seperti sekarang ini sob, di mana virus corona masih belum bisa ditemukan vaksinnya. Lalu, apa saja sih wabah penyakit yang pernah melanda Indonesia khususnya di Pulau Jawa? Nah, berikut ini adalah beberapa wabah yang pernah menyerang Indonesia selain COVID-19 sob. Tapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk kalian klik like, share, dan subscribe ya videonya. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. Yang pertama ada cacar sob. Mendengar penyakit cacar pada saat ini mungkin terdengar remeh atau tidak mematikan. Karena sekarang sudah ada vaksin untuk cacar, sehingga kalaupun ada yang sakit cacar, maka bisa disembuhkan dengan vaksin tersebut sob. Namun pada zaman dulu, penyakit cacar merupakan penyakit mematikan dan belum ditemukan vaksin untuk bisa mencegah maupun mengobati penyakit cacar sob. Penyakit cacar diduga berasal dari Mesir pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan penyakit itu dibawa oleh saudagar Mesir yang melakukan perdagangan ke seluruh dunia. Akhirnya penyakit ini sukses tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena penyakit ini tersebar di Indonesia pada zaman kerajaan, tepatnya kerajaan Hindu-Buddha, yang pada saat itu ilmu kedokterannya masih belum seperti sekarang. Maka siapapun yang terkena penyakit cacar dianggap terkena kutukan atau terkena gangguan roh halus. Akibatnya penderita cacar diusir dari desa dan kemudian meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Diketahui cacar masuk ke Batavia pada tahun 1644 dan dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Kemudian cacar menyebar ke wilayah Bogor, Banten, hingga Semarang bahkan Lampung. Tahun 1781 terhitung ada 100 orang yang terkena penyakit cacar dan 20 orang diantaranya meninggal dunia. Tahun 1820, sekitar 10% bayi yang lahir di Jogja meninggal dunia akibat cacar ini sob. Tahun 1871, korban semakin banyak terutama di wilayah Bali yang korban jiwanya mencapai 18.000 orang. Wabah selanjutnya yaitu malaria sob. Selain cacar, penyakit lain yang pernah mewabah di Indonesia adalah penyakit malaria. Wabah ini mulai muncul di Batavia pada tahun 1622. Dikarenakan kota Batavia pada saat itu dalam kondisi yang sangat tidak terawat. Seperti misalnya tanggul yang penuh dengan lumpur. Akibatnya, banyak nyamuk malaria yang berkembang biak dan mendiami Batavia. Dan akhirnya memakan banyak korban dari gigitan nyamuk malaria tersebut sob. Orang yang terkena penyakit ini kemudian berbondong-bondong ke rumah sakit yang terdekat dengan rumah mereka. Sayangnya, bukannya sembuh, mereka yang datang ke rumah sakit justru meninggal dunia. Tidak heran rumah sakit di Batavia pada saat itu mendapatkan julukan The Morduquil atau bahasa Indonesianya yaitu lubang kubur. Tingkat kematian yang tinggi membuat Batavia pada abad ke-18 dinobatkan sebagai kota paling tidak sehat di dunia sob. Diketahui, korban paling banyak dari wabah malaria ini adalah orang Eropa yang merupakan pegawai VOC. Bahkan, terjadi lonjakan cukup drastis terkait korban wabah malaria ini. Menurut Robert Wire, penulis buku berjudul Bugs in Armor, A Tale of Malaria and Soldiering, sebelum tahun 1733, korban orang Eropa yang tewas kurang dari 10%. Namun, setelah tahun 1733, korban tewas melonjak hingga 40-50% sob.
Wabah selanjutnya yaitu kolera. Batavia juga pernah mengalami wabah lainnya selain malaria, yaitu kolera sob. Wabah ini terjadi pada abad ke-19 di Batavia. Awal mula kolera bisa mewabah di Batavia adalah saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Herman Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke tempat yang baru. Tadinya pusat pemerintahan berada di Oud-Batavia yang kini merupakan kawasan kota tua. Lalu dipindahkan ke New Batavia Velde-Vreden yang kini merupakan wilayah sekitar lapangan banteng. Pemindahan itu dilakukan karena Oud-Batavia atau Batavia lama pada saat itu dianggap sebagai sarang penyakit sob. Sehingga diharapkan pemindahan itu bisa mencegah penyakit lebih banyak lagi karena persediaan air di tempat yang baru terbilang lebih baik. Meski demikian, tetap saja warga Batavia termasuk orang-orang Eropa seperti halnya malaria, banyak yang terserang kolera. Hal itu dikarenakan masih minimnya pengetahuan mereka tentang penyakit dan juga tidak tersedianya obat kolera yang pada saat itu masih belum ditemukan sob. Mirip seperti malaria, penyakit kolera atau orang Indonesia menyebutnya sebagai penyakit muntaber. Disebabkan karena lingkungan yang kotor ditambah dengan sanitasi yang buruk, yang mana memang menggambarkan kondisi Batavia pada saat zaman itu sob. Zaman dulu, rumah-rumah di Batavia ternyata tidak memiliki kamar mandi atau kakus, sehingga kotoran mengalir langsung ke kanal-kanal. Ditambah lagi, saat itu kanal juga menjadi lokasi pembuangan 5 pabrik penyulingan arak serta penggilingan tebu. Pada tahun 1821, kira-kira sehari ada 160 orang tewas karena penyakit ini sob. Yeah, because eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Nah sob, wabah terakhir yaitu pes. Wabah berikutnya yang pernah terjadi di Indonesia sebelum wabah corona adalah wabah pes. Wabah pes ini sebelumnya sempat menyebar di Eropa dan akhirnya tersebar juga di kawasan Asia termasuk Indonesia. Wabah pes menyerang Eropa sekitar abad 14 dan kemudian menyusul ke Indonesia pada awal abad ke-20. Meski kini memang sudah jarang orang yang terkena penyakit pes, namun pada masanya penyakit pes adalah penyakit yang mematikan sob. Terbukti penyakit ini sempat membuat sekitar 60% populasi Eropa meninggal dunia. Tidak heran jika penyakit ini di Eropa dikenal dengan nama Black Death. Saking tingginya tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini, penyakit pes ini akan menyebabkan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, terutama di ujung jari tangan dan kaki, sampai warnanya menghitam. Selain menghitam, gejala lain dari penyakit ini adalah pendarahan, diare, muntah, sampai demam sob. Bahkan ada juga penderita yang meninggal duluan sebelum gejalanya timbul. Intinya, penyakit pes ini menyerang aliran darah yang bisa menyebabkan penderitanya sesak napas, demam, sampai lemas. Zaman dulu, tidak ada yang tahu dari mana asal dari penyakit pes ini muncul. Setelah dunia kedokteran mulai maju, mulailah dilakukan penelitian untuk mencari asal-usul dari penyakit ini sob. Dan berhasil, rupanya penyakit ini berasal dari bakteri yang terdapat di kutu tikus. Tak heran jika penyakit ini mewabah, mengingat populasi tikus di Eropa pada masa itu cukup banyak sob. Nah, itulah beberapa contoh wabah yang pernah melanda di Indonesia sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini sob. Rupanya zaman dulu di Indonesia sudah pernah terjadi wabah penyakit yang tidak kalah merepotkan, bahkan tidak kalah mematikan dibanding dengan COVID-19. Hal itu dikarenakan pada zaman dulu ilmu kedokteran masih belum berkembang seperti sekarang. Semoga saja untuk tahun-tahun kedepannya tidak ada lagi wabah penyakit semacam ini sob, yang bisa merugikan banyak orang dan membuat segala aktivitas jadi terhenti, bahkan bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaannya. Jika penyakit zaman dulu saja sudah bisa ditemukan obat atau vaksinnya, maka kita harus optimis kalau penyakit corona ini juga akan ditemukan vaksinnya. Nah sob, mungkin video cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya videonya.